Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Meliana dari kelas 01 SMJP 006 ruangan 207 dengan NIM 221010105000663. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen struktur organisasi wewenang. Dalam materi yang akan saya jelaskan, di sini memiliki rumusan masalah, yaitu 1. Pengertian struktur organisasi, 2. Pengertian wewenang, 3. Komponen-komponen struktur organisasi wewenang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Di sini, struktur organisasi bisa disebut juga sebagai penunjuk adanya pembagian kerja dalam menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau terkoordinasi dengan baik. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan untuk menempatkan orang-orang yang kompeten di bidang dan keahliannya. Di sini saya akan menjelaskan juga fungsi-fungsi dari struktur organisasi. 1. Struktur di dalam organisasi dibuat untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Yang kedua, jika dalam suatu bisnis atau perusahaan tidak memiliki kompeten penting dalam struktur organisasi tersebut, bisa jadi akan mengalami gangguan ke depannya. Salah satunya dalam hal alur manajemen dan pengelolaannya. Berikut manfaat struktur organisasi yang saya ketahui. 1. Membantu mencapai target perusahaan. 2. Membantu dalam membuat job desk karyawan sesuai dengan bidang dan kompetennya. 3. Membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas. 4. Membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas. Jenis-jenis struktur organisasi pada perusahaan. 1. Struktur organisasi fungsional. 2. Struktur organisasi divisional. 3. Struktur organisasi lini. 4. Struktur organisasi lini dan staf. 5. Struktur organisasi. 6. Struktur organisasi komite ataupun proyek. Setelah struktur organisasi semua sudah saya jelaskan, saya akan melanjutkan ke rumusan masalah yang kedua, yaitu wewenang. Adapun pengertian wewenang yang saya ketahui, wewenang merupakan syarat yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan-kegiatan. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tujuannya tercapai. Wewenang bisa disebut juga merupakan hak seseorang atau organisasi untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Adapun kewewenangan adalah hak formal dan sah dari seorang manajer untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya bagi kepentingan organisasi. Berikut jenis-jenis wewenang. 1. Yaitu wewenang lini.
Wewenang ini dimiliki oleh manajer lini yang secara langsung mengambil keputusan demi mencapai tujuan organisasi. Kedua yaitu ada wewenang staf. Wewenang staf ialah hak yang dimiliki oleh staf ataupun ahli untuk memberikan saran, rekomendasi, ataupun konsultasi. Yang ketiga ada wewenang fungsional. Wewenang ini sering dijumpai dalam berbagai organisasi, mengingat banyaknya kegiatan yang perlu dijalankan oleh organisasi, baik terkait penyeragaman hingga ke tingkat tertentu maupun terkait pengungkapan aplikasi keahlian. Adapun komponen-komponen struktur organisasi wewenang. 1. Ada CEO. Sebagai jabatan tertinggi dalam sebuah bisnis yang menakodai arah dan tujuan dari perusahaan. CEO biasanya adalah sang pemilik bisnis atau usaha. Kedua yaitu ada direksi. Direksi yang dimaksudkan terdiri dari 4 jabatan penting yang harus ada di dalam perusahaan, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Yang ketiga ada manajer. Tugas utama seorang manajer adalah untuk mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan untuk karyawan selanjutnya ataupun untuk memantau kerja-kerja karyawan. Yang keempat, ada administrasi dan gudang. Komponen ini sangat wajib loh dalam adanya sebuah bisnis yang sedang berkembang. Tugas dan fungsinya adalah untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak author searching, pembukuan, dan laporan penerimaan dan pengeluaran yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kelima di sini ada divisi regional. Tugas dan fungsinya adalah untuk menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Divisi regional biasanya beroperasi sebagai badan usaha untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Divisi regional ini harus ada dalam bisnis yang berhubungan dengan penanaman saham. Berikut merupakan contoh struktur organisasi yang ada di perusahaan yang memiliki komponen-komponen penting loh, yaitu ada direksi, direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia, direktur, manajer, manajer personal, manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer, admin gudang, dan divisi-divisi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.